Selamat datang kembali di channel 0 per 0. Kali ini saya akan membahas dan berdiskusi dengan teman-teman tentang kiamat. Pada dasarnya, orang-orang beriman percaya bahwa kiamat itu akan datang dan hari pembalasan itu akan ada. Baru-baru ini kita diramaikan oleh prediksi kiamat oleh seorang peramal India bernama Kusnal Kumar yang meramalkan kiamat itu akan terjadi pada tanggal 29 Juni di 2024. Kemudian ramalan itu meleset, akhirnya direvisi gitu sama dia. Direvisi akan terjadi 10 Agustus dan meleset lagi. Yang terjadi hanya adalah menjadi bahan ejekan atau candaan di dunia maya. Sebetulnya banyak sekali prediksi kiamat yang dilakukan oleh peramal-peramal dan apalah macam-macam. Salah satunya yang paling top waktu itu adalah ramalan suku Maya yang mengatakan kiamat itu akan terjadi di tanggal 21 Desember 2012 dengan berdasarkan berakhirnya kalender suku Maya yang disebut dengan Great Cycle, yaitu kejadiannya adalah bumi akan bertabrakan dengan planet yang bernama Nibiru dan meteor akan meratakan bumi. Dan ramalan suku Maya ini pun tidak terjadi. Sampai saat ini tidak ada satupun ramalan itu yang terjadi. Untuk itu kita bahas teori kiamat. Dulu waktu saya SD, saya sekitar tahun 80-an, ilmu astronomi itu menjelaskan kalau matahari itu hanya berotasi pada dirinya sendiri, sedangkan planet lain termasuk bumi mengitari matahari. Setelah perkembangan ilmu astronomi sekarang, ternyata matahari tidak hanya berotasi pada dirinya sendiri, tapi dia ternyata matahari itu mengelilingi Bima Sakti atau galaksi Bima Sakti. Kalau bumi mengelilingi matahari satu kali rotasi sampai titiknya itu cuma 365 hari. Tapi kalau matahari itu mengelilingi galaksi Bima Sakti membutuhkan waktu 232 juta tahun satu kali rotasi. Sedangkan untuk saat ini matahari itu sudah melakukan kurang lebih 20 kali mengelilingi Bima Sakti atau disetarakan dengan 4,6 miliar tahun lah, seperti itu. Pada saat kita diam, sebetulnya kita itu dalam posisi bergerak. Artinya begini, rotasi bumi berotasi pada dirinya sendiri itu mempunyai kecepatan sekitar 1.600 km per jam. Kemudian bumi mengelilingi matahari mempunyai sekitar kecepatan 8.200-an km per jam lah. Dan matahari mengelilingi Bima Sakti mempunyai kecepatan sekitar 828 km per jam. Kemudian posisinya si Bima Sakti ini pun nggak diam. Jadi Bima Sakti dengan Andromeda ini makin lama makin mendekat dengan kecepatan sekitar 110 km per detik. Nah, diperkirakan tumbukan antara Bima Sakti dan Andromeda itu akan terjadi sekitar 4,6 miliar tahun lagi. Jadi mungkin sekitar 20 kali putaran matahari ke Bima Sakti, yaitu 4,6 miliar tahun. Saat mulai akan terjadi pertemuan antara Andromeda dan Bima Sakti, itu diperkirakan
rotasi bumi atau sistem gravitasinya berubah. Yang tadinya berputarnya ke timur bisa jadi ke barat. Jadi mungkin matahari akan terbit dari barat. Seperti itu kira-kira. Setelah itu bertumbukan, maka bumi hangus dan matahari itu akan menjadi bintang yang lebih besar, membuat galaksi baru. Berdasarkan cerita tadi, ini ada seorang yang punya ide gila, yaitu Igor Asgel. Dia ketua komite luar angkasa UNESCO yang ingin membuat akses ke luar angkasa dan mendeklarasikan kerajaan di luar angkasa pada 18 Juni 2018. Ini hanya pendapat saya aja ya. Mungkin dia sudah memprediksikan itu pertumbukan antara Andromeda dan Bima Sakti dan akan menyelamatkan umat manusia lewat kehidupan di luar angkasa. Sebetulnya inspirasi itu mungkin terbayang dari film-film Star Trek, atau dulu pernah ada film Independence Day yang menceritakan kehidupan di luar angkasa. Demikian uraian saya tentang kiamat berdasarkan ilmu pengetahuan yang selama ini saya ketahui. Bila ada komentar dan saran serta kritik, saya harap teman-teman mau berpartisipasi di channel ini. Demikian, terima kasih.